Evaluasi Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Kandar MAP, dengan judul pembahasan Kebijakan Nasional terkait penyelamatan dan pelestarian arsip statis. Wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Dinas Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Kapus Litbang Kehanlan, Asisten Pembinaan Kejaksaan, dan seluruh yang hadir di secara langsung maupun yang melalui Zoom, dan para arsiparis yang berbahagia dan seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam kesempatan yang baik ini di tengah pandemi kita masih diberi perlindungan, kita masih diberi kesehatan dan keselamatan, karena atas ridho dan izinnya kita semua dapat berkumpul dalam forum rapat koordinasi ini, baik yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya kami berterima kasih dan mengapresiasi kepada Kepala Balai Arsip beserta seluruh jajarannya yang telah melaksanakan kegiatan ini, yaitu rapat koordinasi penyelamatan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah pemerintahan Aceh, yang tentunya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kearsipan yang lebih baik. Bapak Ibu semua, bahwa penyelamatan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah perlu dikoordinasikan agar penyelamatan dan pelestarian arsip statis tersebut dapat berjalan dengan baik. Tadi Pak Kepala kita dapat saksikan memberikan penghargaan kepada 8 instansi vertikal yang telah menyerahkan arsipnya statisnya kepada Balai Arsip Tsunami Aceh, dengan harapan dengan kegiatan ini terpacu seluruh instansi vertikal yang ada di Aceh untuk menyerahkan arsip statisnya kepada Balai Arsip Nasional Republik Indonesia, Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh. Karena potensinya besar ya, karena instansi vertikal yang ada di Aceh juga banyak. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan diskusi ini setelah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Kandar FAP sebagai narasumber. Beliau adalah Deputi Konservasi Arsip, akan memberikan materi terkait dengan kebijakan nasional penyelenggaraan dan pelestarian arsip statis lembaga negara tingkat pusat yang ada di pemerintahan Aceh, sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Pasal 53 Ayat 1-2 bahwa lembaga negara berkewajiban menyerahkan arsipnya kepada Arsip Nasional ini. Dalam hal ini bahwa instansi pusat atau lembaga pusat yang ada di daerah menyerahkan arsipnya kepada Balai Arsip Statis selama instansi induknya tidak menentukan lain. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan kami membacakan profil secara singkat narasumber kita. Nama Dr. Kandar MAP, lahir di Ngawi 9 Februari 1996. Pangkat pembina utama atau pembina utama Madya atau 4D. Beliau menyelesaikan pendidikan tahun 1901, S1 Ilmu Sejarah di Universitas 11 Maret, lalu tahun 2005
menyelesaikan S2-nya di S2 manajemen SDA-nya di Setialan, dan tahun 2016 menyelesaikan S3-nya di Universitas Indonesia. Pengalaman jabatan beliau adalah PNS tahun 1993, lalu sebagai arsiparis 1994 sampai 1998, jadi direktur akuisisi dari tahun 2012 sampai dengan 2014, lalu sebagai direktur konservasi tahun 2014 sampai dengan 2021, lalu sebagai deputi bidang konservasi arsip mulai 2021 sampai sekarang. Pelatihan yang diikuti adalah Diklat Pimpinan 1 tahun 2017 dan Diklat Lemhanas tahun 2018. Itu sedikit profil singkat daripada narasumber kita, Bapak Dr. Kandar MAP. Selanjutnya untuk menyingkat waktu, Pak Kandar, Pak Deputi, mempersilahkan paparannya mungkin selama 20 sampai 25 menit karena kita di waktu 1 jam, dan setelah itu kita ada diskusi. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Biro Umum selaku moderator pada rapat koordinasi penyelamatan dan pelestarian arsip lembaga negara pusat di daerah pemerintahan Provinsi Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rapat koordinasi kearsipan kali ini yang fokus awalnya ini hanya di pemerintahan Aceh, namun demikian ternyata pesertanya luas ini secara nasional. Kami berikan apresiasi, tentu dengan jumlah peserta yang banyak kita harapkan untuk kesadaran kita semua dalam rangka menyelamatkan memori kolektif bangsa, salah satunya adalah arsip bersejarah yang ada di Aceh salah satunya dan di seluruh Indonesia pada umumnya, mudah-mudahan bisa melengkapi mozaik sejarah bangsa yang sekarang ini belum utuh. Kemudian yang kedua saya sampaikan apresiasi kepada Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh, Andri, yang menyelenggarakan kegiatan ini yang luar biasa. Mudah-mudahan acara ini terus berlanjut untuk bersama-sama majukan bangsa melalui penyelamatan pelestarian memori kolektif bangsa agar kita tidak lupa dari sejarah. Bapak sekalian, dari materi yang dapat akan saya sampaikan, yaitu penyelamatan dan pelestarian. Tidak hanya penyelamatan saja, tapi pelestariannya bagaimana. Setelah pelestarian juga tentu kaitannya dengan aksesnya bagaimana. Agar arsip yang kita simpan itu bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat bangsa dan negara. Lanjut. Bapak sekalian, begitu pentingnya arsip, banyak tokoh nasional, tokoh internasional itu memberikan penekanan kepada kita semua agar kita sadar bahwa memori ini wajib kita lestarikan untuk dijadikan sumber pembelajaran bagi generasi muda berikutnya. Nah, ini salah satu tokoh nasional kita, Profesor Dr. Nur Hadi Magesari, Kepala ANRI tahun 92 sampai 98, ini pernah menyampaikan satu kalimat yang mempunyai visi yang luar biasa ke depan. Kaitannya dengan arsip. Bagaimana ingatan yang merupakan suatu yang berasal dari masa lampau itu dapat digunakan untuk masa kini. Dan pada gilirannya sekaligus juga menjadi landasan di masa mendatang.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian, agar masa lampau itu dapat ditarik relevansinya untuk masa kini, diperlukan adanya titik penghubung antara duanya. Titik penghubung itu apa? Salah satunya yang diwariskan yaitu arsip. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tentu penyelamatan arsip yang ada di lembaga negara tingkat pusat yang ada di daerah Aceh khususnya, ini untuk melengkapi kekosongan yang sementara ini banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita, misalnya saja akhir-akhir ini tentang masalah serangan umum 1 Maret 1949. Ini bangsa kita masih belum bisa menyampaikan data-data yang lengkap utuh, sehingga sering kali terjadi persoalan diskusi yang berkepanjangan. Lanjut. Bapak sekalian, kaitannya dengan kondisi real yang kita hadapi pada saat ini, kaitannya dengan penyelamatan dan pelestarian, termasuk pelayanan arsip statis di Indonesia pada umumnya. Yang pertama, penyelamatan dan pelindungan arsip statis belum terlaksana secara optimal, secara maksimal. Itu karena satu, sebagai memori kolektif yang menggambarkan mosaik sejarah bangsa yang lengkap itu belum terwujud. Jadi arsip kita itu yang bernilai sejarah masih berada di lembaga, perorangan, masyarakat, dan sebagainya, sehingga kita sulit mewujudkan keutuhan. Kemudian yang kedua, masih banyak khasanah bangsa yang tercecer baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, ini sebagian arsip kita juga ada yang sebagian masih dibawa zaman Belanda dulu, dan sebagian juga ada di Inggris dan sebagainya. Ini mengganggu keutuhan memori arsip sebagai pemersatu bangsa tadi, masih belum dapat diwujudkan dengan maksimal. Kemudian juga yaitu arsip rusak akibat bencana. Nah, ini di daerah Aceh ini kan bencana tsunami, bencana gempa bumi terus terjadi dan merusakkan banyak arsip. Nah, ini juga menjadi persoalan. Nah, ANRI bersama-sama lembaga negara, lembaga kearsipan itu berkomitmen bersama untuk melindungi, menyelamatkan arsip ini. Kemudian persoalan berikutnya adalah pelayanan dan penyelamatan arsip belum terlaksana secara optimal untuk kepentingan perkokoh identitas dan jati diri bangsa, untuk kepentingan diplomasi kebudayaan, untuk memberikan pembelajaran kepada generasi muda, ini belum maksimal. Sehingga orang atau masyarakat yang mencintai arsip, yang datang ke arsip nasional, ini juga masih lebih banyak pada hal riset saja. Belum bagaimana upaya mengembangkan informasi yang ada di arsip nasional atau di lembaga kearsipan atau di balai arsip statis tsunami, ini masih terbatas pada riset untuk kegiatan misalnya untuk bisnis, untuk hiburan, untuk pengembangan diri, untuk pembelajaran, untuk edukasi, itu masih kurang. Nah, kita harapkan nanti ke depan arsip selamat, arsip dilestarikan, dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk masyarakat. Lanjut. Ini kita dengarkan pidato Pak Jokowi pada Hari Kearsipan Nasional tahun 2021, sekilas saja, hanya 1 menit. Ini akan menguatkan kita. Saat ini saya mencatat berbagai negara sedang berlomba-lomba untuk berinovasi, mengembangkan manajemen arsip berbasis elektronik, mulai dari cara melacak dan identifikasi arsip dengan cepat, sampai dengan menyiapkan alat registrasi untuk pelestarian arsip digital milik komunitas. Inovasi pengarsipan tidak semata ditujukan untuk pengelolaan arsip pemerintahan, tetapi juga untuk tema-tema publik, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara dengan menyediakan portal yang berisikan konten dengan tema yang akrab bagi publik dengan layanan akses yang nyaman. Selain itu, keamanan juga menjadi perhatian utama dalam inovasi pengarsipan,
dengan membangun sistem pengamanan arsip jangka panjang yang dipindahkan secara otomatis dari tempat penyimpanan. Ini Bapak Ibu sekalian, pesan dari Bapak Presiden ini menegaskan kepada kita semua, lembaga pemerintah, masyarakat termasuk komunitas, bagaimana menyelamatkan, melestarikan, dan memberikan akses seluas-luasnya arsip ini untuk sumber pembelajaran ke masa depan. Nah ini pelestariannya ini juga untuk pengamanannya. Nah ini juga harus kita perhatikan. Era digital ini juga harus membantu kita, peluang bagi kita untuk dapat memberikan pembelajaran yang seluas-luasnya untuk masyarakat. Lanjut, Mas. Lanjut. Ya, ini tantangan atau peluang dengan era revolusi industri 4 yang berintikan pada Internet of Things. Nah ini medsos luar biasa. Klik. The Internet of Things, or IoT, is influencing our lifestyle from the way we react to the way we behave. Hampir semua aktivitas kita sekarang ini sudah melalui internet. Apa saja? Seperti kegiatan ini sudah dengan daring, kita aktivitas misalnya pesan untuk transportasi, pesan untuk makanan, belanja macam-macam itu sudah melalui ini. Nah, sekarang arsip ini juga harus kita layankan ke publik dengan mudah, nyaman, dan murah tadi yang kita harapkan dari Bapak Presiden Jokowi tadi. Kita harus siapkan itu semua agar masyarakat dari manapun itu hanya pegang handphone itu bisa mendapatkan informasi. Lanjut. Berikutnya juga maraknya hoax ini juga sering mengganggu kita. Ini peluang atau tantangan kan gitu. Kalau kita berpikir positif, ini tentu akan menjadi peluang. Karena apa? Informasi yang akurat itu ada di dalam arsip yang otentik. Kalau arsip otentik ini ketemu, tentu berita-berita hoax itu bisa kita tangkis, kita sikapi. Dan juga era post-truth itu mengotak-atik kebenaran. Ini juga persoalan yang kita hadapi. Di samping ada industri kapital hoax, juga bagaimana berita-berita yang buruk itu, berita-berita yang tidak benar, itu kalau terus dijejalkan kepada kita, ya, opini diperkuat kita, informasi yang akurat tidak ketemu, tentu ini akan menjadi kebenaran pada era post-truth. Nah, harapannya arsip ini akan kita wujudkan secara lengkap, otentik, dan utuh. Lanjut. Nah, berikutnya juga tantangan atau peluang. Sekarang telunjuk sakti dari handphone kita, ya gawe kita, itu juga sangat membantu kita semua untuk pelayanan cepat, mudah, murah, dan digitalisasi ini menjadi hal prioritas di era digital ini. Lanjut. Nah, berikutnya juga keamanan informasi ini juga harus dijamin. Nah, ini laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara, ini tahun 2020, itu ada 2.500-an lebih kasus pencurian informasi melalui surat elektronik. Kemudian juga ada 79.000 lebih itu akun pribadi dibobol. Nah, ini tentu kaitannya dengan keamanan arsip yang kalau di lembaga-lembaga negara mungkin tidak ada tempat, tidak ada SDM yang memadai, sarana prasarana. Nah, arsip statis lebih tepatnya sesuai dengan amanat undang-undang diserahkan kepada arsip nasional, termasuk Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh. Dan juga nanti akan kita lihat di amanat undang-undang berikutnya. Lanjut. Nah, berikutnya juga tantangan atau peluang. Nah, ini kesulitan masalah infrastruktur, masalah storage, ya, kaitannya dengan arsip digital. Tentu ini dengan Kementerian Kominfo ini sebagai lembaga yang mempunyai tanggung jawab kaitannya dengan penyediaan infrastruktur storage secara nasional arsip digital, ini juga menjadi peluang bagi kita kerjasama dengan BUMN, BUMD, dan sebagainya. Ini juga membantu kita semua ke depannya. Kaitannya kesulitan yang kita harap.
yang kita hadapi selama ini, baik SDM maupun sumber daya yang lain. Lanjut. Nah, ini wilayah Indonesia, daerah tropis yang rawan terhadap kerusakan arsip. Ini suhu kelembapan ini tidak menjamin kelestarian arsip. Nah, ini kelembapan yang tinggi, suhu yang tinggi, padahal arsip ini idealnya ini ada aturan suhu dan kelembapan. Kelembapan di atas 60 ya, sampai 90, padahal idealnya arsip kertas itu maksimal 55%. Arsip film itu 35%. Nah, ini sangat tinggi. Ini tentu akan merusakkan arsip. Lanjut. Nah, kemudian wilayah yang Ring of Fire Indonesia ini rawan bencana. Ini gempa bumi, ini jalur tektonik vulkanik ini juga tentu akan merusakkan arsip, salah satunya sumber daya Indonesia yang macam-macam, termasuk manusia juga akan hancur karena bencana besar. Ini tentu ini harus kita sikapi lebih awal, jangan sampai sejarah kita yang terbuktikan ini dalam arsip ini hilang, tidak jelas karena bencana, karena kita tidak melakukan pencegahan. Lanjut. Nah, ini bencana yang selain di Aceh, ini di Palu 2019, juga banyak arsip yang kita lihat di sana. Lanjut. Kemudian juga ada di Bima, ini arsip keraton juga banyak, di Garut juga banyak. Lanjut. Nah, ini klik lagi sekilas, ini arsip riset salah satu perguruan tinggi ini juga musnah habis. Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. 12 mobil pemadam kebakaran Kota Depok dan tambahan dari Jakarta Selatan sempat kewalahan menjinakkan kobaran api. Tidak berfungsinya instalasi hidran gedung menyulitkan proses pemadaman. Petugas baru berhasil memadamkan api 3 jam kemudian. Dari pemeriksaan sementara, api bermula saat salah seorang petugas kebersihan gedung menyalakan pendingin ruangan. Lalu terdengar bunyi ledakan disusul jelatan api dari ruang arsip. Petugas sempat berusaha memadamkan api dengan tabung pemadam kecil, tapi gagal. Tidak ada korban jiwa, namun seluruh arsip fakultas hangus tak bersisa. Nah, ini seluruh arsip. Nah, ini hangus terbakar. Nah, ini kita tidak berharap ya bencana itu macam-macam ya, termasuk kebakaran. Berarti instalasi gedung itu harus kita pikirkan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini arsip ini di dalam berbagai teori dan perundangan, istilahnya kalau di Undang-Undang 43 itu kita sebut dengan arsip, kalau Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang informasi keterbukaan informasi publik, arsip itu samakan dengan, identikan dengan informasi publik. Kemudian juga Undang-Undang Dokumen Perusahaan, arsip itu identik dengan dokumen. Kemudian kalau ISO 15489 itu arsip identikan dengan records atau arsip dinamis di sini. Kemudian kalau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini juga disebut sebagai dokumen elektronik. Lanjut. Ini istilah-istilah saja. Nah, berikutnya arsip ini fungsinya ada dinamis, ada statis. Dinamis berarti ada di Bapak Ibu sekalian. Statis itu ada di lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan itu sebetulnya selain ANRI itu juga ada lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten kota, perguruan tinggi kan itu. Nah, kalau arsip dinamisnya fungsinya administrasi, keuangan, hukum, iptek itu udah nggak ada. Tapi mempunyai nilai sejarah, mempunyai nilai sekunder di sini, itu berarti masuk arsip statis yang diserahkan seperti yang kita saksikan tadi dari berbagai lembaga pemerintah pusat di daerah tadi. Kegiatannya apa saja? Nah, setelah arsip statis ini di lembaga kearsipan, ada kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, dan layanan. Kemudian menurut kategorinya, arsip itu ada arsip terjaga dan arsip umum. Nah, sebagian lembaga negara mempunyai arsip terjaga. Arsip terjaga itu apa? Itu arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara yang harus jaga keutuhan dan keamanan terselamatkan berikutnya. Nah, ini media arsip konvensional, digital, dan elektronik. Nah, kita sudah masuk ke arsip elektronik. Lanjut.
Setelah arsip masuk ke lembaga kearsipan, ya melalui proses akuisisi tadi, nah ini kemudian tentu dilengkapi dengan daftarnya, daftar arsipnya. Setelah masuk ke preservasi, kemudian diolah agar arsip mudah ditemukan kembali. Nah setelah ada di preservasi juga selain disimpan, ini juga bagaimana diuji arsip ini rusak atau tidak, waktunya diperbaiki atau tidak. Oh, kalau misalnya perlu diperbaiki, ada namanya kegiatan restorasi. Kemudian, oh ini sudah waktunya diakses publik dengan digital, berarti perlu kegiatan digitasi. Nah, arsip yang dipreservasi ini sudah siap arsip digital, kemudian bisa open access baik online maupun offline, ini dalam layanan arsip statis. Ya, ini seluruh lembaga kearsipan dunia ini melakukan kegiatan ini. Inilah pengelolaan arsip statis atau memori kolektif bangsa di Indonesia. Lanjut. Berikutnya tentu kaitannya dengan pemanfaatan arsip. Kalau yang di sebelah kanan itu adalah arsip yang masih dinamis di lembaga pencipta. Fungsinya untuk produktivitas, transparansi, accountability. Kemudian kalau sudah di sebelah kiri arsip statis tadi mempunyai nilai identitas organisasi, identitas nasional, dan kolektif memori. Nah ini memori bangsa. Nah ini sebagai sub diplomasi, ini kalau untuk kepentingan internasional. Kalau untuk kepentingan nasional itu culture value. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala, amanat, mandat dari undang-undang itu banyak sekali. Begitu pentingnya arsip itu harus kita selamatkan, kita lestarikan, dan diakses untuk publik. Ini deklarasi Universal HAM tahun 1948, berikutnya Undang-Undang Dasar 45, itu di pasal 28F tadi disinggung, hak memperoleh informasi, kemudian undang-undang banyak sekali, undang-undang dokumen perusahaan, undang-undang kearsipan, undang-undang KIP, kemudian undang-undang bencana dan sebagainya, semuanya ada di sini. Karena waktu tidak saya sebutkan semua, termasuk dengan peraturan tentang ASPBE, Satu Data Indonesia dan sebagainya, itu mendukung tentang upaya bagaimana informasi itu mudah diakses oleh publik. Lanjut. Nah, ini kaitannya dengan kewenangan lembaga negara, termasuk tadi yang menyerahkan tadi, dalam Undang-Undang 43 pasal 53, lembaga negara wajib menyerahkan arsip statis kepada ANRI. Menyerahkan arsip statis di daerah kepada ANRI sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala juga, kalau di Aceh ini sudah ada istilahnya perwakilan ANRI di AST, nah, tidak kesulitan. Tapi kalau di provinsi lain itu bisa dilaksanakan dengan lembaga kearsipan daerah provinsi. Namun kebanyakan provinsi belum siap. Tapi bagaimana nanti kita bisa diskusikan atau selesaikan, tujuannya adalah untuk menyelamatkan memori kolektif bangsa. Kemudian arsip terjaga juga menjadi kewajiban lembaga negara untuk menyerahkan, memberkaskan, melaporkan ya salinan otentiknya. Kemudian kalau ANRI bagaimana? ANRI dan lembaga kearsipan termasuk BST itu menyelamatkan, melindungi, melestarikan, mengolah, dan memberikan akses layanan pemanfaatan statis dan terjaga kepada publik. Kemudian juga menyelamatkan arsip yang lembaga negara yang digabung, ya, kalau di provinsi LKD, OPD yang digabung. Nah sekarang ramai lagi masalah IKN, nah, berarti ini kan juga nanti tugas besar ANRI. Nah strategi akuisisi sebetulnya termasuk IKN, ya KL yang akan pindah ke IKN baru, itu juga harus kita pikirkan, termasuk ANRI menjadi proyek besar, termasuk penyelamatan arsip COVID ini sebagai strategi dokumentasi. Walaupun itu belum statis di dalam CRA, itu di dalam strategi akuisisi itu menjadi prioritas bagi lembaga kearsipan. Lanjut. Nah ini termasuk tadi yang sampaikan, Balai Arsip Statis dan Tsunami ini tugasnya selain menyelamatkan arsip kebencanaan arsip tsunami juga menyelamatkan arsip lembaga negara di daerah
di wilayah Aceh. Tadi diarahkan Bapak Kepala juga boleh di dekat lagi di Sumatera Utara. Ini tujuannya untuk ke sana. Ini peraturan Kepala ANRI tahun 2020. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan isu strategis yang nanti kaitannya dengan kebijakan ini. Kepatuhan pencipta arsip terhadap kebijakan ini kurang. Manajemen kearsipan belum optimal secara nasional. Penyelamatan, pelindungan, dan pelayanan arsip tadi belum optimal. Kualitas arsiparis belum merata. E-arsip, big data, kearsipan belum optimal. Peran kearsipan dalam pemindahan IKN baru, ini menjadi isu besar. Kemudian peran kearsipan dalam bencana nasional COVID-19. Nah, berikutnya sebagai peluang adalah big data arsip. Nah, kalau sudah kita punya big data kearsipan secara nasional, wah ini pelayanan luar biasa kepada masyarakat. Peran arsip dapat tentu untuk memperkokoh ketahanan budaya, kemudian sebagai pembelajar pembangunan karakter bangsa, kemudian juga melalui SPBE ini akan mempermudah pelayanan. Ini di dalam peraturan ANRI tentang Renstra ANRI 2020-2024. Lanjut. Nah, ini bagaimana posisi ANRI Lembaga Kearsipan? Ini kalau yang di misi presiden itu misi yang kelima, ini kaitannya dengan kemajuan budaya. Ini kaitannya dengan kearsipan statis tadi. Kalau yang 8 ini kaitannya dengan tertib arsip. Nah, kemudian kemajuan budaya itu kaitannya dengan pembangunan SDM. Mohon izin 5 menit lagi, Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Kemudian juga di agenda, ini ada agenda Presiden itu revolusi mental yang utamanya. Nah, ini mendukung pada visi dan misi ANRI. 3 misi yang pertama itu terkait dengan arsip yang ada di lembaga negara, sedangkan 2 misi yang berikutnya adalah arsip statis yang kita bicarakan ini, yaitu melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka NKRI. Kemudian yang kelima adalah memberikan akses seluas-luasnya arsip untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Nah, ini kita harapkan ke sana ke depannya. Lanjut. Nah, ini yang poin keempat, ini kaitannya tentu memori kolektif bangsa ini akan utuh, itu harus didukung oleh kualitas kebijakan, tertib arsip yang akan disampaikan oleh nanti Bapak Imam, kemudian evaluasinya oleh Ibu Sita, kemudian digitalisasi arsip berarti kesiapan dari pencipta arsip karena sudah arsipnya digital. Ini kaitannya dengan Sri Kandi. Lanjut. Nah, ini sasaran strategis kebijakan kearsipan nasional tahun 2020-2024. Ini ada 3. Yang kedua dan yang ketiga inilah menjadi prioritas, yaitu untuk pertama meningkatkan ketersediaan arsip yang otentik, utuh, dan terpercaya. Tadi pelindungan, penyelamatan, arsip statis, kabinet kerja tadi, arsip COVID, kemudian pengembangan platform kearsipan di IKN baru, pengelolaan arsip KL yang pindah ke IKN baru, kan gitu. Kemudian juga penyelamatan arsip tsunami. Nah, ini yang menjadi upaya besar untuk akses luas-luasnya adalah untuk peningkatan layanan. Nah, dari 3 sasaran ini ada yang dituju yaitu tertib arsip, memori kolektif bangsa, dan transformasi digital kaitannya dengan pelayanan. Lanjut. Nah, ini tantangan, ini banyak yang kita hadapi untuk kita memasuki era digital. Kita terbatasnya scanner, storage terbatas, SDM, sistem biaya tinggi, biaya tinggi di awal, masalah internet, masalah keamanan informasi kadang-kadang mengganggu. Tapi ini menjadi peluang kalau kita menyiapkan diri dari awal dengan manajemen yang baik. Hemat tempat, mudah dan cepat diakses, SDM sedikit, keutuhan arsip. Nah, inilah kesiapan dari SDM kita itu tidak hanya tahu tentang kearsipan, tapi juga harus paham tentang TIK. Jadi perpaduan kolaborasi, ya ini dari kedua hal itu harus kita wujudkan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Jokowi beberapa waktu yang lalu,
yaitu SDM digital itu harus paham tentang artificial intelligence, cloud computing, digital design, blockchain, dan digital marketing. Lanjut. Nah ini nanti bisa dilihat di undang-undang kita, kalau kita tidak menyelamatkan, tidak menyerahkan arsip statis yang masuk kategori arsip negara, itu ada sanksinya. Sanksi tidak menyerahkan, bahkan ketika tidak menyerahkan itu juga ada sanksinya. Nah ini banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita, arsip tercecer di mana-mana, kadang-kadang dijual belikan. Nah ini nanti kalau ada pengaduan kita bisa proses untuk penyelesaiannya. Lanjut. Nah ini klik lagi. Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan cyber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data. Karena data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan. Lanjut. Nah, data ini mempunyai nilai yang luar biasa ya pada era digital, karena data ini mempunyai kekuatan yang untuk memajukan bangsa dan negara. Satu lagi, film. Ini bukan urusannya yang kuat mengalahkan yang lemah. Bukan. Negara yang kuat mengalahkan negara yang lemah. Bukan. Atau negara yang besar mengalahkan negara yang kecil. Bukan. Ke depan coba kita lihat. Secara detail. Nantinya yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Siapa yang cepat dalam hal apapun akan mengalahkan yang lambat. Negara yang cepat itu akan mengalahkan negara yang lambat. Lanjut, kecepatan ya mendapatkan informasi yang akurat inilah untuk memudahkan pengambilan keputusan, untuk pengembangan usaha, untuk bisnis dan sebagainya. Inilah akan memajukan bangsa dan negara, kontribusi nasional maupun internasional. Lanjut. Iya, terakhir. Ini menurut Presiden Amerika Serikat yang ke-27 pernah mengatakan bahwa kepedulian yang diberikan suatu bangsa pada pelestarian monumen masa lalunya dapat berfungsi sebagai ukuran sejati tingkat peradaban yang telah dicapai. Jadi Bapak sekalian, bagi negara atau siapapun yang mempunyai kepedulian terhadap warisan masa lalunya, salah satunya arsip, ini adalah sebagai indikator kita atau negara kita masuk ke peradaban baru. Tapi kalau belum perhatikan ini, berarti peradaban kita masih sulit untuk masuk ke peradaban modern ke depan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih ada waktu, kami serahkan kepada Bapak Moderator, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Kandar atas uraiannya, sangat kompleks sekali yang terkait dengan penyelamatan, pelestarian, dan akses serta keamanan. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa era digitalisasi menjadi tantangan dan peluang bagi kita semua, khususnya masyarakat kearsipan. Begitu juga dengan pengamanan, baik itu pengamanan fisik, informasi terkait data-data arsip dengan menggunakan teknologi informasi. Dan satu hal lagi bahwa SDM yang SDM kearsipan ya bukan hanya menguasai juga kearsipan, namun juga harus menguasai daripada teknologi informasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi yang kedua adalah diskusi atau pertanyaan daripada para peserta. Untuk pertama mungkin 3 orang dulu, ya 3 orang dulu untuk dipersilahkan bertanya apa yang telah disampaikan oleh narasumber. Kami persilahkan. Ada? Ibu Suaidah, silahkan Bu. Ibu Suaidah.
Pertanyaannya, Pak, sebenarnya kami sadar bahwa pentingnya arsip di lembaga statis di lembaga kami, tapi tidak ada SDM yang akan menyusun daftar arsip usul serah. Bagaimana seharusnya dan solusi paling tepat karena membutuhkan waktu dan tenaga. Ini dari BKKBN, Pak. Yang kedua, sudah ada pertanyaan? Kalau belum, mungkin dipersilahkan, Pak. Ya, terima kasih Bu Saibah Ilyas ya. SDM itu sebagai salah satu sumber daya utama dalam berbagai hal sebetulnya, berbagai hal, apakah manajemen organisasi, apakah manajemen pemasaran, termasuk manajemen kearsipan. Nah, memang di dalam undang-undang kearsipan pun diberikan amanat kalau setiap pencipta arsip, ya, badan publik itu ya mempunyai kewajiban untuk menyediakan SDM kearsipan, apalagi SDM kearsipan ada yang namanya kita sebut dengan jabatan fungsional arsiparis. Nah, ini berarti pertama memang kadang-kadang kesulitan itu kita dari fungsi kearsipan itu tidak mempersiapkan, mengusulkan formasi SDM kearsipan, arsiparis misalnya. Nah, ini tidak disiapkan. Nah, ini kaitannya dengan manajemen kita, manajemen SDM di setiap organisasi. Di kepegawaian itu tentu kalau kita usulkan dari unit-unit, kepegawaian akan menyiapkan. Termasuk tahun 2022 ini sebetulnya memang tidak mengangkat PNS, ini informasi umumnya, tapi disediakan pengangkatan P3K. Nah, ini sebagian besar ini adalah untuk mengelola arsip. Nah, sebetulnya itu bisa diusulkan, nggak tahu, mungkin sudah telat kalau belum diusulkan, karena ini akan dilaksanakan penerimaan tahun 2022 ini. Nah, berikutnya begini, kalau tidak ada arsiparis bagaimana? Ya, SDM yang ada di unit, ya ini di BKKBN, Ibu, ini juga ada kerjasama dengan Arsip Nasional, ini BKKBN di pusat ini, mudah-mudahan ditindaklanjuti dengan BKKBN yang ada di daerah-daerah. Ini upayakan ada SDM yang ada di situ. Kalau tidak ada sama sekali bagaimana? Nah, ini memang sulit ya. Tetapi kita bisa berkolaborasi, kerjasama. Misalnya SDM yang kurang kemampuannya bisa mengundang SDM yang dari lembaga kearsipan daerah provinsi, atau kalau di Aceh, nah ini undang saja teman-teman dari BAST. Jadi nanti bisa mengunjungi, memberikan pembelajaran tentang pengelolaan arsip yang ada di BKKBN atau di tempat lainnya. Sama, itu manfaatkan kami baik di Arsip Nasional Pusat maupun di yang ada di daerah, ya, BAST. Nah, di samping itu juga bisa sebetulnya memanfaatkan mahasiswa atau pelajar yang magang itu sebetulnya. Tapi itu kan tidak permanen, sekali lagi. Yang permanen itu kita harus mengangkat arsiparis, ya, SDM secara khusus, karena pengelola arsip ini sebetulnya tidak hanya profesional dalam mengelola, menata, ya, menyimpan, menemukan kembali, tetapi juga harus menjaga kerahasiaan. Karena ada arsip yang di dalamnya itu informasi ada yang tertutup atau terbatas. Kalau namanya tertutup nanti itu dipublish kepada masyarakat luas, itu kena sanksi, sanksinya juga pidana berat nih Bu. Nah, jadi kita harus pikirkan sana ya. Yang pertama, kita harus tetap upayakan bentuk usulkan formasi agar ada pengangkatan arsiparis atau P3 atau apapun namanya.
Kemudian kerjasama dengan Arsip Nasional atau LKD. Kemudian yang ketiga, manfaatkanlah magang itu baik dari kearsipan maupun dari SMEA, SMA, SMK ya sekarang ya. Kemudian dari sejarah itu juga dari pemerintahan itu juga boleh, dari perpustakaan juga boleh karena rumpunnya sama, arsip perpustakaan, walaupun ada perbedaan minimal itu ada pelajaran materi kearsipan. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Pak Andar. Lalu pertanyaan selanjutnya dari KIP Aceh ada 2 pertanyaan. Kapan sebuah arsip dinyatakan sebagai arsip statis dan apa saja bentuknya? Lalu yang kedua, jenis dokumen apa saja yang diserahkan kepada BAST? Monggo, Pak. Iya, terima kasih. Ini dari KIP Aceh ya. Ya, setiap lembaga negara atau pencipta arsip itu sebetulnya di dalam undang-undang itu diamanatkan untuk membuat ini nanti pembicara kedua nanti akan menyinggung ke sana, bahkan akan berfokus ke sana. Itu wajib membuat namanya instrumen, 4 instrumen yang harus dimiliki oleh pencipta arsip atau setiap organisasi, ya, apalagi organisasi pemerintah, perguruan tinggi, daerah itu. Satu namanya tata naskah dinas, itu mengatur tentang bentuk-bentuk tata naskah, surat menyurat, peraturan, produk hukum dan sebagainya itu ada di situ. Nah, di situ juga diatur itu bagaimana menggunakan bahan yang berkualitas dan bagaimana untuk menguji arsip itu asli atau palsu itu sebenarnya sudah bisa ditentukan sejak dari tata naskah. Kemudian yang kedua itu klasifikasi pengelompokan arsip tadi, ya, pengelolaan arsip tadi sesuai dengan fungsi dari organisasi. Yang ketiga, jadwal retensi arsip. Nah, jadwal retensi arsip inilah sebagai pedoman untuk menentukan ini arsip yang akan menjadi statis dan mana yang akan musnah. Nah, ini nanti akan Bapak Ibu sekalian tahu. Kalau Bapak Ibu sekalian ini yang dari KIP boleh nanti lihat di pedoman retensi atau yang ada di peraturan Kepala ANRI di jaringan dokumentasi hukum arsip nasional, silahkan buka. Nanti bisa membantu mana arsip yang akan menjadi statis kan gitu ya, akan menjadi statis. Nah, kemudian yang pedoman keempat yaitu sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Ini kaitannya dengan tadi KIP tadi kan apa istilahnya ya, tugasnya adalah mengendalikan informasi itu mana yang terbuka dan istilahnya yang wajib diumumkan, mana yang dikecualikan. Kalau di kearsipan itu yang terbuka dan yang tertutup. Dan sampai nanti yang seharusnya terbuka itu ditutup. Dan sampai nanti sebaliknya yang seharusnya tertutup kok dibuka. Ini ada sanksinya. Itu baik di Undang-Undang KIP maupun Undang-Undang Kearsipan kan gitu kan ya. Antara lain arsip statis itu yang di KIP misalnya produk hukum yang dikeluarkan KIP yang mengatur, misalnya pedoman tentang apa kaitannya dengan organisasi KIP di situ. Kemudian juga tentang MOU kerjasama itu juga menjadi arsip statis. Kemudian kaitannya dengan bukti kinerja, ya, bukti kinerja KIP itu tentang aktivitas terbuka informasi publik itu juga menjadi arsip statis. Jelasnya nanti harus dilihat di jadwal retensi arsip. Kalau belum membuat jadwal retensi arsip ini wajib membuat, kalau tidak ini ada sanksinya juga. Nah, bentuknya apa saja? Bentuk media arsip ya tadi dikenal secara umum itu ada 3, ada konvensional, yaitu ada kertas, yaitu ada audiovisual, itu bahannya yang dari
ada foto, film, video, kaset, rekaman suara. Kalau sekarang yang ketiga yaitu digital, arsip elektronik. Itu medianya itu ada 3 jenis, ya. Kemudian kalau arsip statis yang diserahkan, misalnya arsip statis juga semua personal file pejabat eselon 1, KIP misalnya, itu semuanya akan menjadi statis personal file itu. Nah, kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KIP itu juga menjadi statis. Itu ya Bapak atau Ibu dari KIP, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak narasumber terkait pertanyaan daripada KIP. Selanjutnya silahkan Ibu dari mana? Ya, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak narasumber atas waktunya. Baik, saya dengan Rustina dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Alhamdulillah ada badan ya seperti BAST ini yang sudah menampung dan menyelamatkan arsip statis. Baik, yang menjadi pertanyaan saya yang pertama, Bapak, sejauh mana dan bagaimana nih peran dari ANRI, khususnya dari Direktorat Akuisisi ya Pak, mohon maaf kalau salah penyebutan, dalam hal penyelamatan arsip statis, arsip yang bernilai kesejarahan yang ditelusuri, yang diciptakan dari unit pencipta, yaitu dari kementerian, lembaga negara, maupun dinas kearsipan daerah, provinsi, dan seterusnya. Nah, bagaimana peran dari ANRI sebagai instansi pembina kearsipan secara nasional, sementara ada keterbatasan di unit pencipta yang saya sebutkan tadi, keterbatasan dalam hal pengetahuan, tata cara, dalam hal sistem pengelolaan arsip dinamisnya. Karena setahu saya, arsip statis itu diperoleh dari pengelolaan arsip dinamis yang baik dan benar. Itu tadi, bagaimana nih peran dari Direktorat Akuisisi, apakah nanti akan mensosialisasikan, menerjunkan, ini loh, arsip yang bernilai statis ini seperti ini loh. Karena sementara ini Bapak, banyak yang belum paham. Saya rasa banyak yang belum paham yang mana, yang bagaimana arsip statis ini. Nah, yang saya tanyakan tadi, bagaimana peran dari Arsip Nasional Republik Indonesia terkait dengan keterbatasan dari unit pencipta. Lalu yang kedua Pak, ketika nanti sudah ada nih yang akan diserahkan, yang akan menjadi khazanah arsip statis di ANRI lah. Selain tadi yang Bapak katakan, tidak hanya pada saat ini hanya sebagai konsumsi peneliti saja, bagaimana nanti arsip statis itu menjadi informasi dalam bentuk kekinian, dalam bentuk digital. Contohnya mungkin dalam bentuk virtual, digebas dalam bentuk virtual, agar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik nanti ke depan keturunan kita ya, oh ini loh bisa terlihat dengan jelas, jadi tidak lagi dalam bentuk kertas atau tekstual segala macam, tapi dikemas. Apakah nanti ada konfigurasi antara arsip, perpustakaan, dan museum? Itu saja Pak, terima kasih, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rustina, ada di Setjen Kemendikbud. Ada 2 pertanyaan sumber. Sejauh mana peran ANRI di dalam rangka penyelamatan arsip statis? Yang kedua adalah ketika nanti sudah diserahkan ke Arsip Nasional, bagaimana arsip statis itu menjadi informasi bentuk lain atau di dalam bentuk virtual untuk dilayankan kepada masyarakat. Itu Pak, ada 2 pertanyaan, silahkan. Ya, terima kasih Bu Rustina ya dari Dikbud Dikti. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana peran ANRI, terutama Direktorat Akuisisi, kaitannya untuk mensosialisasi, memberikan penjelasan mana sebetulnya arsip yang statis, mana yang tidak, bagaimana cara penyerahannya, membuat daftarnya, dan sebagainya gitu ya. Ya,
sebetulnya sosialisasi itu sudah dilakukan sebetulnya rutin, hanya saja mungkin belum semasif apa yang diharapkan oleh Ibu Rustina dan Bapak Ibu sekalian. Secara umum memang pembinaan kearsipan sementara ini itu masih banyak fokusnya ke pengelolaan arsip dinamis. Sebetulnya arsip dinamis itulah nanti akan mengalir menjadi arsip statis. Jadi arsip dinamis sebetulnya setiap pencipta arsip baik pusat maupun daerah itu mempunyai kewajiban untuk membuat daftar arsip dinamis. Kemudian juga daftar berkas, daftar isi berkas. Nah, outputnya nanti ujung-ujungnya adalah Bapak Ibu sekalian akan mempunyai daftar namanya daftar arsip statis ya, dan juga daftar arsip yang usul musnah dan daftar arsip yang tetap simpan. Sebetulnya ada 3 itu yang harus disiapkan oleh semua lembaga pencipta arsip kan gitu ya. Nah, ini dengan adanya sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi Srikandi ini nanti membantu Bapak Ibu sekalian, karena di dalam Srikandi itu ya pengelolaan arsip digital tadi ini sudah akan terkelompokkan antara mana arsip yang masih tetap disimpan, mana yang arsip yang sudah waktunya dimusnahkan, mana yang arsip yang akan menjadi arsip statis atau permanen. Ini Bapak Ibu sekalian akan terbantu semua di situ. Karena 4 instrumen tadi sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Srikandi tadi. Ini lebih mudah. Nah, kemudian upaya selain membuat sistem tadi yang sudah digital, sosialisasi terus, itu juga ada nanti kegiatan-kegiatan dalam tahun 2022 ini nanti akan secara masif, itu akan melakukan sosialisasi, bahkan akan kami siapkan video-video singkat tentang tutorial. Jadi bagaimana memilah arsip yang statis, mana yang tidak nanti, bagaimana proses penyerahan arsip diawali dengan monitoring. Jadi pendataan itu nanti akan secara masif akan dilakukan oleh ANRI ya. Pendataan itu baik mau secara luring maupun daring nanti akan informasi disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, data itulah nanti akan mendapatkan informasi tadi arsip statisnya mana. Nah, tentu kalau arsip statisnya mana, tentu akan ada daftar arsip yang usul musnah, mana arsip yang tetap disimpan kan gitu ya. Itu Bu ya. Itu. Ini juga tidak hanya ANRI sendiri itu yang bekerja, tapi lembaga apa fungsinya? Lembaga arsipan daerah provinsi, kabupaten kota, kemudian juga lembaga perguruan tinggi kan ada arsip universitas. Ini juga mempunyai kewajiban untuk sosialisasi. Kita harus serempak secara masif. Kalau ANRI sendiri kewalahan. Jadi dengan otonomi daerah, yang di daerah-daerah itu peran dari lembaga arsipan daerah provinsi dan kabupaten kota. Sosialisasi itu semua. Nanti akan ada rakor secara nasional juga kaitannya dengan pengelolaan arsip statis. Jadi situ akan dikupas tuntas ya tentang arsip statis. Kemudian yang kedua, ya. Nah, betul arsip statis ini ya, arsip statis ini jangan hanya ya digunakan untuk penelitian saja, tapi digunakan juga untuk kemaslahatan itu secara luas. Jadi untuk pendidikan, untuk edukasi, untuk bisnis juga. Jadi arsip itu bisa dimonetisasi ya menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomi tinggi kan gitu. Nah, itu misalnya Arsip Nasional mempunyai film-film dokumenter ini kerjasama dengan
media elektronik, Metro TV, TV One, TVRI dan sebagainya. Itu juga membantu bagaimana untuk peningkatan ekonomi nasional dalam bidang perusahaan. Kemudian juga kaitannya dengan pembelajaran sejarah itu dari arsip juga, mana sejarah yang benar sekarang, tentu dasarnya dari data, ya seperti Pak Jokowi sampaikan tadi, data itu luar biasa, nilainya lebih mahal daripada minyak. Nah, itu tentu kaitannya dengan bukti aset. Ini banyak juga perusahaan-perusahaan yang mencari arsip tentang asetnya yang bermasalah di tempatnya, itu berkunjung ke Arsip Nasional untuk membantu. Kemudian yang terakhir, ini bagaimana kami juga melakukan pameran virtual. Pameran tidak hanya luring, virtual itu memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Kemudian juga kami kerjasama dengan, ini sebutannya istilahnya GLAM itu ya, GLAM. Jadi galeri, library, archive, dan museum. Nah ini ANRI sudah menjalin kuat dengan Perpustakaan Nasional, masuk di dalam aplikasi pameran bersama tentang arsip kepresidenan. Itu salah satu upaya ANRI untuk memberikan pelajaran seluas-luasnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memanfaatkan arsip sebagai sumber pembelajaran di masa yang akan datang. Itu Bu, mudah-mudahan membantu penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rustina, semoga terjawab pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, kita ini dibatasi waktu, kebetulan waktu tinggal 1 menit ya. Jadi mohon maaf bila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa nanti ditanyakan kepada mungkin narasumber sesudah ini kalau ada kaitannya. Bapak Ibu semuanya, bahwa kegiatan ini bahwa memang untuk merangsang atau mendorong bahwa instansi-instansi atau instansi vertikal yang ada di Provinsi Banda Aceh khususnya, Provinsi Aceh khususnya, untuk menyerahkan arsip statisnya ke Balai Arsip Statis dan Tsunami ANRI yang terletak di Bakoy. Dan ketika Bapak Ibu sekalian yang ada di sekitar Aceh ini, ketika memerlukan bantuan teknis ataupun informasi terkait penyerahan arsip, ya, Bapak Ibu silahkan bersurat atau datang langsung ke Balai Arsip Statis Tsunami, dan teman-teman di Balai Arsip Tsunami akan siap selalu membantu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri mari kita memberikan aplaus kepada narasumber kita ya. Dan terima kasih ya atas materi yang disampaikan, dan terakhir mohon maaf apabila saya memandu ada kekurangan ya, mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.